Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya. Siang-siang harus tetap seger gitu kan. Kita ini buatnya kan lagi panas terik matahari. Saya ditemani Dwiki dari kelas 11 MIA 1. Kok lemes? Kurang makan, Pak. Kurang makan. Oke ya. Makanya dibanyakin nanti biar kayak saya. Itu. Mengakui sampean, Pak. Ya. Dan gestar kita hari ini siapa? Alvin Bakhtiar. Yoi. 11 MIA 1. Tuh kok MIA 1? MIA 2. MIA 2 ya. Keliru. Disapa dulu. Halo. Ya, baik. Kita harus mengenang Alvin. Kenapa Dwiki? Mungkin prestasinya di futsal atau Prestasinya, pastinya hari ini kita akan membahas tentang prestasi siswa seorang Alvin, ya kan? Alvin Alfi, enak. Ya. sedikit, Pak. Kurang enak. Gak enak. Enggak ya. Alvin 11 MIA 2, fokusnya di bidang apa? Dan banyak, Pak, contohnya. Hari ini fokusnya di mana? Di olahraga bisa, Olahraga, bisnis bisa. bisnis. Bisa. Wih, olahraga dan bisnismen. Menarik ya. Bisnismen luar biasa. Entrepreneur muda. Oke. Ya. Vin, apa hubungannya kok ambil di olahraga? Olahraganya apa? Sepak bola, Pak. Sepak bola. Kok ambil di olahraga sama di entrepreneur? Ada hubungannya? Atau mau jualan bola, jualan lapangan apa? Bukan, Pak. Bukan. Kan kita kan sebagai manusia kan nggak boleh nekunin satu bidang kan, Pak. Kita Nggak. harus coba semua bidang biar kita tahu kemampuan kita yang mana yang cocok gitu, Pak. Oh, jadi harus dicoba semuanya gitu Iya, ya. Pak. Harus dicoba semuanya, asik. Supaya besok barangkali habis main bola bisa jualan lumpia di GPT kan gitu ya. Iya. Bukan usaha Usaha ya. pabrik, amin. Oh, amin. Sekarang sedang menekuni usaha apa? Ini saya ini mau buka itu, Pak. Kayak pentol bakar. Pentol bakar. Mulai merancang atau sudah buka atau sudah punya itu, outlet? Pak. Apa namanya? Sudah standnya itu sudah jadi, Pak. Standnya sudah jadi. Ya, namanya juga udah. Tinggal itunya. Alvin Pentol gitu atau apa? Bukan, Pak. Oh, bukan. Nanti jualannya di GBT. Jualannya di GPT. Apa? Namanya apa? Pentol bakar Surabaya. Woi. Jadi besok kalau ada yang jualan pentol bakar Surabaya itu berarti punyanya anak Smamik, punyanya Alvin kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat. Berarti kalau saya beli diskon ya. Iya, Pak. Oh, iya. Saya beli 10.000 harusnya dapat 10, saya dapatnya 30 nanti. Kakean. Seorang Alvin atlet sepak bola merancang hidupnya, mempersiapkan masa depannya dengan dunia usaha. Ya, sekarang sudah mulai merintis pentol bakar. Rencananya kapan mulai jalan? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Tapi ini belum jalan karena ya kondisi ya. Iya, Kan Pak. kondisi Kan corona kan rata-rata kan banyak orang malas keluar. mandek semua ya. Pemandek keadaan kan gitu. Untuk mencapai keinginan, ekspektasimu menjadi pengusaha, ya kan? Kemudian apa yang hari ini kamu persiapkan secara matang? Untuk persiapannya sih Sudah berapa persen? usaha. Ini kita bahas pentol dulu, belum bahas bola. Sama-sama bundernya enggak apa-apa, tapi Berapa ya? 80, Pak. 80%. Berarti tinggal Launching. Udah coba induku apa? Dimakan sama keluargaku katanya kurang ini. oh, Terus tambahin. tester gitu ya. Tes. Dikirim ke sekolah harusnya testernya. Nggak ngomong sama Halo. Dwiki setiap hari di sekolah kan? Setiap hari sekolah biar nanti Dwiki yang nyoba kan gitu. kalau anak kurang-kurangannya bukan ngomong. Enggak bawa kurang terus ben ditester terus ngono ta. Ojo. Misakno gak buka-bukaan gitu. Kalau dunia usaha sudah siap 80%, ya kan? Sudah tinggal launching karena sudah tester ya. Kalau di dunia persepak bolaan, perbal-balan ini apa ya? Persepak bolaan di dunia atlet. Nah, persiapannya Alvin ya selama pandemi ini kan
kompetisi-kompetisi kan tidak ada. Iya, Pak. Ya. Libur. Untuk kedepannya setelah pandemi, misalnya kompetisi akan bergulir lagi, persiapannya ada enggak selama pandemi? Ada, Pak. Tetap ya, Tetap tetap latihan tetap jalan latihan tetap tapi di rumah itu. di rumah latihannya. Kegiatan latihan di rumah itu gimana jadwalnya? Bisa Ya. diceritakan, Vin? Kan saya kan di rumah kan punya treadmill ya, Pak. Nah, setiap pagi itu treadmill 15 menit, push up, sit up, juggling gitu, Pak. Mas Dwi di rumah olahraga? Olahraga apa? Jempol. Mabar. Ya enggak apa-apa, itu kan juga bisa jadi prestasi ya. Kamu harus semangat. Sekarang kan e-sport kan sudah dilegalkan sama KONI. Sudah sah menjadi cabang olahraga. Makanya kamu harus niat jadi atlet e-sport itu. Ya. Tapi di Semanggi masih belum berjalan. Waduh. Ya kamu harus ikut, Semampe belum jalan gimana? Sudah jalan, sudah banyak anunya kok. Banyak orang-orang yang mengundurkan diri. Ya karena mungkin Insecure. ini ya insecure kayak gitu. Jadi jangan insecure, harus percaya diri, yakin. Iso. Kayak Alvin ini kan saya yakin bahwa dia untuk mempersiapkan semuanya itu kan awal mula kamu mempersiapkan sepak bola itu kan pasti yo ada keraguan, yo insecure, yo ngerasa macam-macam lah pasti ya itu. Pasti. Tapi keyakinan itu kan harus tetap ada gitu. Nah, bisa diceritakan Vin, waktu awal memulai kenapa kamu memilih sepak bola sebagai duniamu? Saya dulu itu TK, Pak. Berawal dari TK itu saya tuh sepak bola di kampung. Kampung saya itu di Petemon, Pak. Petemon. Ya. Dari situ saya tuh bal-balan sama anak-anak apa ya sebutnya tuh tarkam loh, Pak. Tarkam, bal-balan kampung. Wiki kalau di rumah bal-balan enggak? Bal-balan. Tapi enggak pakai bola. Enggak. Pakai batu. Kayak botol disadui. terus Vin. Nah, dari situ itu saya tuh sering, Pak, cain kaca. Mecahin kaca. Iya, saya juga pernah dulu. Mecahin kaca ya. Ya sering berarti. Sering. Sering banget, TK, Pak, sekarang enggak. tapi sering mecahin kaca emang. Setiap hari itu, Pak. Setiap hari. Iya, Pak. Ada. Rumahnya gantian yang kamu pecahkan kacanya. Gantian, iya, Pak. Gantian ya. Iya, ojo sampai panjat. Jangan, Pak. Langganan. Itu yang pemilik orangnya rumahnya Cina, Pak. Oh, gitu ya. Ketika kamu mecahin kaca itu, orang tuamu ada nggak perasaan arek iki nakale atau gimana gitu? Orang tua saya enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Lah terus ganti kacanya gimana? Ya kan anak-anak kan banyak kan, Pak. Heeh. Lah, orangnya tuh bingung mau nuduh siapa. Oh. Anak-anak kalau mau mecahin kaca langsung ayo lari-lari gitu. Oh, alah. Maya ya. Maya iki. Hanya otomatis yang lihat kan keluar kan siapa yang mecahin Kok dari akeh mana, ya, gitu. banyak Bingung, anak Pak. gitu, Nggak bingung. bisa nyakot. Enggak iso. Kamu yang mecahin nggak bisa kan bisa, banyak nggak gitu. bisa. Ya. Ada bukti. Iya, nggak ada bukti gitu. Berarti Alvin ini cerdas sejak kecil memang ya. Itu menyusun strateginya cerdas sejak kecil. Ada yang jahat, Pak. Ya tapi kan sekarang sudah enggak. Ya. Dari mecahin kaca itu kan kemudian menjadi prestasi kan gitu. Berawal dari mecahin kaca karena bal-balan kampung. Nah kan kemudian Alvin beranjak memilih sepak bola. Itu bagaimana ceritanya? Berawal dari mecahin kaca ayah saya, Pak. Mm-mm. Ayah saya itu kayak apa ya, Pak? Kamu kok sering sepak bola di kampung, pulang maghrib, gak mandi, gak apa. Kelihatan kamu sampai hitam. Rembes. Iya, rembes. Kumus-kumus. Iya. Nah. Terus mama bilang, ikut sepak bola, sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Nah. Dari situ itu awal-awal saya ikut sepak bola itu Pak. Belum punya sepatu, Pak. Masih minder. Memang enggak dibelikan atau Alvin enggak minta? Saya tuh tak kira sekolah sepak bola itu kan saya masih TK, Pak. Masih polos. Tak kira sekolah sepak bola itu nyeker sepak bolanya. Dipikir kayak kampung iku mah ya. Oh, dipikir kayak kampung. Gitu, Pak. Wis pokoknya budal kan ya. Iya, Pokoknya pikirnya budal. gitu, Terus Lah, terus sampai sana kok sakian, tekeran, sepatuan. kok wis kayak atlet kan ya? Iya, Pak. Nah, dari situ itu saya tuh bilang, "Loh, ya, gak punya sepatu sepak bola gitu." Katanya pelatihnya suruh beli. Iya tadi. Terus saya bilang, "Beli di mana?" "Beli di kantornya ada," katanya gitu. Di
di kantornya sekolah sepak bolanya itu Iya. ya. Oh iya iya. Tergantung SD dan marketingnya itu. Iya, pasti. Ya apa ya Ki ya. Ya kan biasanya ngono iku ngedole nak jopo iku lebih murah. Oh iya. Keuntungan, Pak. Oh, cara menawarkannya. Iya iya benar-benar. Oke Itu benar-benar. tidak dilatih dari Mas Alfi. Duh. Oh ya paham. Akhirnya Alvin dapat ilmu marketingnya gitu. Ya. Oke, maaf ya, ini teman saya agak pedot. Enggak. Enggak apa-apa. Ya. Bercanda. Tapi ingat enggak Vin? Sepatu pertamamu waktu sepak bola Ingat, Pak. apa? Apa ya, Pak? Merek lama, Pak. Merek lama ya? Mizuno enggak salah. Pak. Mizuno. Iya saya tahu. Iya, Nah, merek lama itu, merek lama ya. itu, Pak. Mizuno. Nah, Iya. itu. Mizuno warna kuning. Sampai warnanya ingat ya? Mana ingat? Karena itu adalah sejarah awal mula Awal mula, Pak. Alvin merumput kan gitu ya. Luar biasa. Sepatunya masih ada? Hilang, Pak. Oh, sudah hilang ya? Terakhir itu SD itu digigitin tikus, Pak. Loh? Saya. Iya, Pak. Hilang atau di tikus? Digigit tikus sampai bolong, terus akhirnya ayah saya beli lagi. Oh, iya. Dan iya. hilang berarti ya. Bukan. Dibuang. Ya, dibuang. Aman. Ketika awal mula latihan, kemudian berjalan, latihan sesuai jadwal dan lain sebagainya, ya kan sudah mulai rutin. Ada nggak kenangan yang membuat Alvin semakin yakin bahwa ini dunia saya? Dulu SD saya itu mulai ikut sepak bola itu agak minder, Pak. Minder Maksudnya, awalnya. Ya sering bolos latihan. Karena minder itu akhirnya bolos. Iya, soalnya kan saya dulu SD kan pelatih itu kayak tegas loh, Pak. Kereng. Kan masih SD kan, masih bocah kan, masih pastinya salah pelatih marah-marahin kan. Kan buat anak SD kan kayak Ngedown takut ya, gitu. ngedown ya, Iya, ngedown takut kan, ya. Pak. Beda kayak udah SMA, udah SMP kan. Kalau pelatih marah waktu SMA kan diperbaikin, Pak. Kalau SD kan beda. SD baperan sana ya. Iya, Pak. Ya. Kayak cewek masih Pak. Pengalaman paling memalukan ketika latihan atau ketika pertandingan atau ketika pertandingan atau pelatihan, ada nggak pengalaman paling memalukan? SMA ini juga sering, Pak. Sering. Berarti kamu malu-maluin. Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Pak. Apa? Anak-anak kan tuh kayak mau tanding loh, Pak. Heeh. Kan karena futsal kan beda ya, Pak. Heeh. Ditarik, Pak. Kelihatan sepaknya gitu, Pak. Itu iya itu namanya resek ya, resek. Memalukan, Pak. Memalukan. Itu malu-maluin, jangan diulangi ini ya. Kadang yo gantian loh, Pak. Gantian ya. Ya jenenge arek enom kan. Tapi kalau Wajar. di lapangan ya serius, Pak. Waktu di ruang ganti. Oh, waktu dorang ganti. Ya. Bukan di tempat umum ya. Oke. Berarti terhitung Alvin ini berapa tahun di dunia persepak bolaan? Saya SD itu Mulai seriusnya. SMP, Pak. SMP itu mulai getu gitu ya. SD itu saya ikut 3 ekstra, Pak. 3 ekstra, apa aja? Sepak bola, Heeh. Renang, sama lari. lari. SMP SMP sepak bola aja. mulai fokus sepak bola. Iya. SMP itu sudah masuk klub apa atau gimana? SMP ya masuk klub. Masuk klub, sudah mulai masuk klub. Awal ceritanya masuk klub ada seleksinya, ada apanya atau gimana? Wah, itu dari SD itu, Pak. Waktu SD. Pada saya tuh kayak pernah bilang ke saya, Pak. Kayak kamu diajak sama pelatih ini disuruh ikut klub ini. Nah, terus saya kan masih SD kan, Pak. Itu waktu ngurusin ayah saya, Pak. Nah, saya pernah bilang, "Dek, kamu tawarin klub ini. Mau dah. Loh, latihannya di mana ya?" Sidoarjo. Jauhnya ya. Ya wis gak apa-apa nanti ayah antar. Ya wis ya kan masih SD, Pak. Masih. Ya wis iya. Enggak ikut mungkin aja. ngontel lang Sidoarjo itu kan enggak mungkin ya. Gak mungkin, Pak. Ya, terus. Kan dulu kan SSB saya kan Simo kan, Pak. Simo Rukun lho, Pak. Kan saya ngontel di sana, Pak. Ini si Cidok ya. Coach, Sidoarjo ya. rumah saya Petuan Barat tuh. Ya, Sidoarjo ya kroso. Mau peta hotelan nasi Sidoarjo. Ya kroso. Vin, waktu seleksi itu SD berarti. Kelas 6. Kelas 6. Itu seleksi gimana? Seleksinya maksudnya apa yang diseleksi atau gimana? Wah, situ, Pak. Kayak insecure aku, Pak. Dari situ, Pak. Wis mulai anu ya, merasa Kelas 6 SD itu waktu diajak klub, kok anaknya kelas-kelas, keren-keren dulu, Pak, mainnya, Pak.
mainku lo padahal biasa ya. Nah dari situ mulai belajar aku Pak. Aku mulai tertantang dulu Pak. Tertantang. Di hati saya tuh ayo tambah lagi kesalahannya ditutupin lagi. Berapa dibetulin gitu ya, ditingkatkan. Terus akhirnya jalan. Aku ikutin aja Pak alurnya. Pelatihnya. Ikutin. Pelatihnya kok makin lama kok makin itu apa? Agak mulai senang loh Pak. Terus tanyain, "Loh kamu dulu ikut SSB mana?" Tidak tanya gitu. Simo Pak. Oh, bawaannya Pak ini ya. Iya Pak. Akhirnya kamu diikutkan seleksi? Bukan ikut seleksi. Bukan. Klub. Oh ikut klubnya langsung. Dengar-dengar Alvin ini pernah ke Belanda. Iya Pak. Ya itu ceritanya gimana? Berat Pak. Perjuangannya berat atau ke Belandanya yang berat? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Perjuangannya gimana itu? Aduh, apalagi urus paspor, visa, berat tuh Pak. Ya, enggak perjuangan waktu ini. Itu ada seleksinya tak? Ke Belanda? Ada. Nah, waktu itu saya tuh SMP Pak. Saya tuh ikut klub. Nah, situ itu saya tuh pernah dilirik sama klub akademinya Acak Pak. Nah, akademinya Acak itu di Jakarta. Kan dulu kan banyak akademi kayak akademi Chelsea, akademi Real Madrid, banyak Pak. Itu rata-rata Jakarta semua. Nah dari situ saya tuh diajak, katanya buat pengalaman aja niatnya gitu Pak. Aku di situ mikir Pak, gak arah lolos paling gitu. Supaya coba-coba tuh loh Pak, gak arah lolos. Akhirnya waktu di Jakarta, kok makin waktu berangkat itu dari Surabaya ke Jakarta itu, mamaku bilang Pak, Dek kalau di Jakarta hati apa kayak apa jangan lupa ngabarin mama gitu. Harus dari situ saya tuh makin semangat tuh Pak. Kayak masa aku ke Jakarta bayarin tiket pesawat kok gak lolos kan rugi. Dan karena doa ibu pastinya, doa orang tua. Iya. Itu yang membantu ya. Iya. Terus tiba-tiba kamu terpilih atau ada tahap gugurnya? Ada tahap gugurnya. Waktu itu dari akademi itu. Berapa lama seleksinya? Dilihat bukan seleksi terbuka Pak. Oh bukan. Bukan. Jadi orang-orang yang terpilih saja ya. Iya, dari bawaan pelatih. Dari bawaan pelatih, di situ itu dilihat sama pelatihnya. Ada pelatihnya luar negeri Pak. Namanya Coach. Yang pasti bukan Coach Alfi ya? Bukan ya? Bukan. Coach Mike. Dia itu Coach Mike. masih muda Pak. Ganteng. Sering guyonan sama saya Pak, pakai bahasa Inggris. Katanya kan kamu nyambung pakai bahasa Inggris? Enggak sama anak-anak Pak. Oh sama anak, ya. Pak, apa bilang Coach kok belum nikah? Katanya enak single, bisa ke cewek siapapun. Cara anakku ketawa semua Pak. Iya. Seperti sebelah saya ya. Enggak, saya kan ini Astagfirullah. penjelajah, petualang saya ini. Itu petualangannya diceritain ke murid-muridnya. Enggak ada mana. Coba cari satu. Itu kan pengalaman kan harus diceritakan supaya bisa menjadi pelajaran kan gitu. Nah, Vin, waktu seleksi itu kamu keterima itu diambil berapa anak? Itu sih diambilnya sih 30 Pak. Usianya beda-beda. Oh beda-beda. Salah satunya kamu. Salah satunya kamu dari 30 anak itu. Beda. Lah ini saya dari situ itu punya kenalan teman. Dia dari anak Jakarta Pak. Namanya Albima. Dari situ itu saya tuh waktu di luar negeri satu kamar makan bareng. Lewung di Belanda bareng. Kalau gabut Pak, gabut tuh saya tuh lewung di Belanda Pak. Ya kalau gabut? Lewung keliling-keliling gitu iya, ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Kan itu kan setiap hari kan itu kan masuk camp kan Pak, asrama. Asrama. Kan nggak boleh keluar kan Pak. Bolehnya kan
malam minggu Heeh. sama minggu pagi Minggunya tuh. paginya itu ya. Heeh. Terus kayak kabut itu saya setiap malam minggu itu keluar Pak. Saya tuh kayak lihat orang zina itu sering Pak di situ Pak. Astagfirullahaladzim. Kayak itu Pak, kayak misalnya saya jalan ya. Heeh. Nah, di pinggir itu ada cewek Pak, Heeh. telanjang. Astagfirullahaladzim. Terus cewek ini Heeh. belakangnya itu kayak kamar gitu Pak. Tinggal kayak istilahnya open BO loh Pak. Itu umum ya, pemandangan umum di Pak. Belanda kayak Luar gitu ya. negeri itu Belanda itu terlalu bebas Pak. Rusak. Rusak Pak. Iya. Tapi kok Iya. anehnya satu Pak, saya tuh pernah sempat mikir Pak, kok orang sini nih dibebasin kok makin berkembang, gak kayak Indonesia, kok makin bebas, kok makin liar. Tambah kekaruan ya. Ya itu menjadi pertanyaan tersendiri ya. Iya. Berarti itu waktu umur berapa, Bin? 15. Umur 15 Alvin sudah mikir ini ya, kok ada keanehan gitu ya. Iya, Ya. dari dunia ini. Kok Indonesia itu dibebasin malah enggak karuan. Di Belanda itu dibebasin tapi makin berkembang. Itu Sempat itu saya pernah ditawarin Pak. ditawari. Tawarin, bukan tawarin gitu, tawarin ganja. Kan situ kan ganja bebas kan Pak. Siapapun boleh ganja. Tapi itu ganjanya itu bukan di tempat umum. Kayak di restoran itu ada tempat buat Oh, ada ganja. tempat khususnya gitu ya. Oh. Waktu itu saya gabut sama teman saya cari makan kayak makanan gitu. Makanannya itu restoran Indonesia Pak. Restoran Ada, Indonesia. Pak. Ada ya. Ada. Heeh. Namanya itu restoran Indonesian. Indonesian Ada. gitu ya, ya. Ya makanannya Ya Indonesia. Indonesia. Ya. Ya Tahu Indonesia. tempe sambelan gitu ya. Ada, Oh, Pak. Iya, 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 iya. Tapi yang jualin itu Pak bukan orang Indonesia. Orang Belanda. Bukan. Kayak orang Asia. Oh, iya, iya. bisa Mungkin pemiliknya gitu. orang Indonesia kayaknya Pak. Oh, Kayak. gitu ya, ya. Keren, keren, keren. Pengalamannya anu ya. Kalau sudah di luar negeri itu pengalamannya memang beda ya. Susah Pak. Ya kayak tadi melihat sudut pandangnya luar negeri itu ternyata bebas, tapi kok bisa berkembang kan gitu ya. Artinya ada sudut pandang yang kemudian baru bagi kita, tidak kita dapatkan di Indonesia gitu. Makanya penting banget kita itu ngejar prestasi, bahkan kalau bisa ya kayak Alvin kan gitu, keluar negeri gitu kan. Ada rencana lagi nggak, Vin? Ikut seleksi untuk itu istilahnya TC ya? Oh. Jadi gini Pak. Hasilnya ini tahun ini saya itu mau ke Belanda lagi Pak. Tahun ini? Karena corona gak jadi. Sebenarnya sudah fix mau berangkat. Iya tahun ini Pak. Bulan apa kemarin kalau enggak ada pandemi? Juli. Juli kemarin harusnya berangkat lagi. Iya. TC sampai lagi? Juni, iya. Training center lagi ya? Pelatihnya tuh mau lihat itu Perkembangan. perkembangan. Oh, Terus berhubung ada corona, jadi enggak jadi, fatal ya. Berarti tahun depan insya Allah. Tahun depan kemungkinan ya, berangkat. insya Allah teman-teman. Iya, iya, iya. Pulang ke sini harus makin Ini. baik kan gitu. Jauh-jauh TC di Belanda ke sini ya. Mainnya kudu ngosek kan ngono. Iya. Ke depan Vin, setelah pandemi ini kira-kira targetmu apa? Target apa Pak? ya entah dari segi entrepreneurmu atau dari segi sepak bolamu. Kamu sudah punya angan-angan rencana enggak? Saya setelah pandemi ini akan gini. Oh, Kalau entrepreneur buka restoran, itu masih mikir-mikir. Masih mikir. Apalagi yang entrepreneur itu. Tapi sudah yakin jalan ya itu ya. Yakin jalan, tapi buat kedepannya tuh masih ragu Pak. Kayak entrepreneur takutnya gagal, tapi saya gak mikir gagal ya Pak, mikir positif Pak. Positif. Tetap harus yakin ya jalan kayak gitu. Harus yakin. Ya dilakoni sih kan ngono. Lakoni sih. Dilakoni sih. Diikutin alurnya Pak. Katanya Nah, orang tua saya. bener, seneng aku diikuti alurnya, apik ya. Kalau untuk dunia sepak bola ke depannya ada kompetisi yang menunggu enggak? Ini kan kabarnya kan Banyak Pak. Liga 1, Liga 2 kan sudah mulai ini ya persiapan ya. Kalau dari Alvin sekarang di klub mana sih? Internal Persebaya Pak. Internal Persebaya. Sudah persiapan mulai? Untuk persiapan sih pelatih sering bilangin Pak. Kompetisi internal Persebaya udah mulai jalan.
Nah, dan di situ itu saya ikut 2 kompetisi, Pak. Internal Persibaya sama Liga Ascot. Liga, Pak. Sama Liga Top Score. Liga Top Score. Dan Liga Top Score ini di Jakarta. Kemarin waktu bulan enggak lama, Pak. Kapan ya, Pak? Agustus. Ini masih Agustus. Ya. Awal. Saya itu di Jakarta, Pak. 2 minggu. Buat latihan Liga Top Score. Untuk persiapan itu. Ya sama anak-anak Jakarta, Bandung. Terus pada saya bilang, Surabaya gimana, Vin? Banyak itu pandemi. Banyak kok Surabaya makin naik yang kena corona. Di Jakarta udah turun loh. Iya, coach. Gak tahu, coach. Mungkin orang Surabaya agak rewel gitu. Agak rewel ya. Kayak orang Surabaya gak iso meneng, umek kan gitu. Tapi umeknya kan positif gitu ya. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir dan Alvin segera mempersiapkan dunia usahanya ya. Pentol bakarnya harus sukses, harus punya outlet di mana-mana, ya kan? Harus punya cabang di mana-mana dan Alvin nanti akan tercatat sebagai owner, ya kan gitu. Siap. Gitu kan? Nyangkruk nang pentol Bakar, ya kan? Nyangkruk, arek semampik lek nyangkruk nang pentol bakar ya Alvin kan gitu harus. Ojo ngawur, gitu. Dan untuk dunia sepak bola yang terdekat berarti Liga Top Score itu tadi ya, yang terdekat kompetisi. Bukan. Apa? Liga Ascot. Liga Ascot itu yang terdekat. Liga Ascotnya persiapannya semakin merumput dan semakin ngosek mainnya, gitu ya. Dunia usahanya juga sukses. Terima kasih Dwiki, ya tos dulu. Meskipun kamu agak gabut di sini ya enggak apa-apa. Kedepannya kan mungkin enggak gabut lagi ya gitu. Baik, terima kasih pemirsa podcast IPM Smamik gitu ya. Share experience. Nah, itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, kita akan dengan siswa-siswa berprestasi yang lain. Nun wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.